Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang struktur teks prosedur. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita mengidentifikasi, terlebih dulu kita pahami apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Ciri-ciri teks prosedur: 1. Berisikan langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Dijelaskan secara terperinci. 4. Bersifat objektif. 5. Menggunakan syarat atau pilihan. 6. Kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks protokol, yaitu teks prosedur yang langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Yang kedua, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 langkah atau 3 langkah saja. Yang ketiga, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang terdiri dari banyak langkah. Langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya. Struktur teks prosedur ada tujuan, langkah-langkah atau petunjuk, penegasan ulang atau penutup. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Biasanya berada pada paragraf awal. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Contoh struktur teks prosedur saya ambilkan dengan judul Cara Memakai Masker yang Benar di Tengah Pandemi COVID-19. Memakai masker dengan baik adalah langkah terpenting dalam mencegah penyebaran wabah tertentu, seperti COVID-19 yang saat ini marak terjadi. Ini strukturnya bagian tujuan. Yang kedua, bagian teks prosedur yang kedua adalah langkah-langkah. Perhatikan contoh langkah-langkah berikut ini. Berikut ada beberapa tips dengan cara memakai yang benar untuk mengurangi penularan wabah penyakit. Yang pertama, pilih masker dengan lapisan lebih dari 1. Untuk mencegah tertular penyakit, masker yang terbaik adalah masker medis dengan lapisan lebih dari 1 di dalamnya. Lapisan-lapisan tersebut akan mencegah droplet masuk melalui masker serta mencegah virus keluar dari mulut dan hidung. Yang kedua, gunakan masker dengan kawat hidung. Cara yang benar saat memakai masker di tengah pandemi adalah memastikan adanya kawat di bagian hidung masker. Kawat tersebut berguna untuk mengencangkan sisi masker bagian atas sehingga udara yang masuk dan keluar dapat diminimalisir. Yang ketiga, pastikan tidak ada celah. Agar Anda yakin masker sudah terpakai dengan benar, cobalah memegang kedua sisi masker di pipi Anda saat kenakan.
Jika masih ada celah, itu artinya masker belum terpasang dengan sempurna. Apabila Anda bernafas dan merasakan udara hangat keluar di sekitar mulut, ini berarti masker terpasang dengan baik. Langkah yang keempat adalah memakai 2 masker. Gunakan masker medis terlebih dahulu, kemudian tambah dengan masker berbahan kain. Pastikan Anda tidak mengenakan 2 masker medis sekalipun, karena cara ini kurang efektif menghalau penularan penyakit. Langkah yang kelima adalah ikat tali masker. Mengikat masker perlu dilakukan pada kedua sisi masker supaya udara tidak mudah keluar masuk. Langkah keenam, segera ganti masker jika sudah kotor, basah, rusak, atau Anda menyentuh bagian dalamnya. Untuk struktur yang ketiga dari teks prosedur ini adalah penegasan ulang. Penegasan ulang dari contoh ini adalah dengan memperhatikan langkah-langkah penggunaan masker yang baik dan benar, Anda tidak akan tertular dan tidak menulari orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan dari struktur teks prosedur ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.